pelaksanaan pilkada itu kan pasti akan ada penyelenggara, ada KPU, ada PPK, ada PPS. Maksudnya adalah PPK dan PPS termasuk Panwas yang terlibat dalam kasus pemilu, baik itu PPK PPS yang ada sekarang di berbagai kota, keterlibatan komisioner KPU terhadap penyelenggaraan yang carut marut, komisioner atau PPK yang terlibat di dalam money politik atau gratifikasi, itu orang-orang harus dievaluasi. Orang-orang itu tidak boleh lagi melaksanakan penyelenggaraan pilkada. Jadi pilkada gubernur ini harus clear, harus bersih, harus mantap sesuai dengan rule of the game yang sudah menjadi ketentuan. Nah, yang kedua, kita tahu bahwa ada beberapa nama-nama yang santer untuk menjadi ikut pilkada. Tapi kita nggak tahu siapa yang akan ikut. Tapi nama-nama itu antara lain PJ Gubernur yang sekarang, Mas Heru. Kemudian ada Boy Rafli Amar, mantan Kepala BNPT, mantan Kadif Humas Polda Metro Jaya. Kemudian yang ketiga ada Ahmad Zaki Iskandar yang Ketua Golkar sekarang. Ada juga Ariza Patria, juga akan menjadi kandidat. Kemudian ada Bu Dina. Kemudian saya dengar ada Fahira Idris. Jadi menurut saya ini dinamis, akan semarak pilkada yang akan datang. Tetapi lagi-lagi penyelenggaranya harus dievaluasi mulai sekarang, termasuk Panwasnya dievaluasi. Jadi Panwas, PPK, PPS, KPU Kota, KPU DKI yang terlibat menjadi bagian skenario persekongkolan jahat itu sebaiknya tidak dievaluasi dan tidak perlu lagi menjabat atau mengikuti rotasi dalam pelaksanaan pilkada supaya pilkadanya bisa bersih. Dalam proses sejarah ibu kota Jakarta itu kan ada pernah sejarah kita pindah ibu kota ke Jogja. Sekarang ada ketentuan dan undang-undang yang menyatakan bahwa ibu kota akan ke IKN. Jakarta sebagai apa? Saya kira Jakarta dan masyarakatnya nggak ada masalah. Apa yang mau dimasalahin kalau kemudian Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota? Nggak ada masalah, buat kita sih nggak ngaruh gitu loh. Nggak ada pengaruh sama sekali. Baik secara politis, secara apapun nggak ada pengaruh. Bahwa kemudian IKN menjadi ibu kota baru, ya nggak ada masalah. Jakarta tetap Jakarta. Jakarta tetap menjadi kota budaya, Jakarta tetap menjadi kota industri, Jakarta menjadi kota pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, Jakarta menjadi kota wisata yang juga luar biasa. Ya, buat masyarakat Jakarta, keniscayaan bahwa Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota itu keniscayaan. Bahwa karena itu keniscayaan dan Jakarta tidak akan ada apa-apa, Jakarta akan menjadi kota besar, Jakarta akan menjadi kota pariwisata dan perekonomian yang menjadi sentral dari perekonomian Indonesia. Jadi buat masyarakat nggak perlu galau, nggak perlu kaget. Sama juga kita menghadapi turun naiknya tahapan republik ini, yang ketika menjadi negara maju, kemudian sebelumnya menjadi negara yang di bawah garis kemiskinan, dan kita happy-happy aja. Dan saya berharap warga Jakarta menghadapi ini dengan keniscayaan, kita kerja menghidupkan keluarga dengan baik, kita menjadi keluarga yang tertib, membangun Jakarta, membangun kota kecintaan kita, Jakarta sebagai ibu kota tempat kelahiran kita.